Masih bersama kami di Presisi Utama. Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka HUT ke-79 RI yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus mendatang. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyematkan lencana secara simbolis penyematan lencana dan pemasangan kredit kepada Violeta Agrika Sianturi, perwakilan anggota Paskibraka Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Violeta juga bertugas sebagai pemimpin upacara pengukuhan. Sementara pembacaan ikrar disampaikan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Usai pengukuhan, Jokowi menyalami seluruh anggota Paskibraka satu persatu. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpora Dito Aryo Tejo mendampingi Jokowi dalam pengesahan pasukan pengibar bendera tahun ini. Diketahui, para Paskibraka akan melakukan gladi kotor, gladi bersih, latihan gabungan dan pengibaran bendera merah putih saat berada di IKN. Presiden Jokowi diagendakan akan meninjau gladi bersih HUT RI di calon ibu kota negara pada 14 Agustus mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, formasi Paskibraka berupa 17 anggota untuk pengiring atau pemandu, 8 untuk pembawa bendera, dan 45 anggota sebagai pengawal. Direncanakan Presiden Jokowi akan menjadi inspektur upacara HUT RI di IKN. Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa lalu. Sebanyak 517 kepala daerah hadir langsung di IKN untuk menerima arahan Presiden. Dalam pengarahan yang diberikan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat krusial. Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan program-program strategis pemerintah pusat sangat bergantung pada dukungan yang nyata dari daerah. Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur seperti waduk dan irigasi, di mana peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh pusat. Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti terkait gelaran pemilihan kepala daerah, di mana tahun ini menjadi yang pertama kalinya digelar secara serentak. Presiden diminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forkompimda terkait juga pengamanannya. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan. Koordinasikan dengan Forkompimda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak. Kalau dulu nggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak. Serentak semuanya. Sehingga betul-betul ini dibicarakan. Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan ke Kapolda atau kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan lakukan nanti di bulan. Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi memastikan telah menyiapkan sejumlah strategi dalam rangka pengamanan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Ia juga berharap partisipasi aktif masyarakat untuk turut menyukseskan event bersejarah ini. Polda
Polda Kalimantan Timur tengah mempersiapkan pengamanan rangkaian kegiatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi menjelaskan, keterlibatan Polda Kaltim dalam pengamanan kali ini melibatkan 1.940 personel, termasuk pengamanan VVIP dan VIP yang dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan di dalam dan di luar kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Pengamanan ini mencakup patroli intensif dan pemeriksaan di berbagai titik strategis, termasuk rute kegiatan di jalan negara hingga area KIPP. Selain itu, tamu-tamu konvensi serta tamu VIP dan VVIP akan menjadi prioritas utama dalam pengamanan serta pengawalan. Mengenai arus lalu lintas di area IKN, khususnya di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kombes Pol Dedi mengatakan bahwa Polda Kaltim akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk memastikan masyarakat tidak akan mengalami kendala dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kombes Pol Dedi juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban selama perayaan. Jadi pengamanan RI1 sesuai dengan Renpam yang sudah kita buat, ada sejumlah 1.940 personil, baik pengamanan VVIP maupun pengamanan VIP. Jadi dalam rangka mempersiapkan situasi yang aman terkendali di seputaran wilayah IKN, Ibu Kota Nusantara, di dalam KIPP maupun di luar KIPP, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli seperti sekarang yang akan kita laksanakan ini. Nanti kita akan melaksanakan pengecekan mulai dari rute kegiatan seputaran jalan negara sampai dengan masuk ke kawasan KIPP. Baik itu titik-titik yang kita yang nanti ke depan akan kita drop, baik itu tamu undangan maupun juga tamu VVIP dan tamu VIP yang lain dalam rangka menghadiri kegiatan 17-an. Rangkaian acara HUT RI di Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan lancar, dengan adanya operasi pengamanan yang diperkirakan selesai pada H+2 setelah acara puncak. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat bersama 4 pilar Jakarta Barat menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian mandiri kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024 dalam rangka pengamanan pilkada. Apel gelar pasukan berlangsung di lapangan hijau Polres Metro Jakarta Barat dan dihadiri oleh berbagai elemen terkait termasuk TNI Polri, Damkar, Dishub, Satpol PP, dan KPU. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi bertindak sebagai inspektur apel dan secara simbolis menyematkan pita sebagai tanda dimulainya operasi. Dalam sambutannya, Syahdudi menekankan pentingnya pemilu kada 2024 sebagai momen krusial dalam demokrasi Indonesia. Syahdudi menjelaskan bahwa operasi Mantap Praja Jaya 2024 akan dilaksanakan selama kurang lebih 140 hari, dimulai dari 14 Agustus 2024 hingga 31 Desember 2024. Sementara untuk pengamanan, Polri melibatkan sekitar 900 personil, dibantu oleh 6.940 personil dari TNI dan pengamanan langsung. Dan secara separasi Mantap Praja Jaya tahun 2024. 1 Desember. Dalam meningkatkan kesiapan pengamanan serta memastikan Pilkada 2024 dapat berjalan aman, Polres Kutai Barat menggelar latihan praoperasi Mantap Praja Mahakam 2024 yang dilaksanakan di Aula Polres Kutai Barat. Kegiatan Latpra Ops ini dipimpin oleh Kapolres Pangkep AKBP KD Budiarta yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Ahmad Abdullah. Wakapolres Kutai Barat dalam sambutannya mengatakan, Latpra Ops ini dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk memastikan semua personil memahami peran masing-masing dalam operasi mendatang.
Wakapolres berharap agar personil Polres Kutai Barat yang terlibat dalam operasi dapat memahami pelaksanaan tugas-tugas dalam OMP Mahakam 2024 dalam mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pilkada Bupati Kutai Barat tahun 2024, mulai pendaftaran calon peserta Pilkada hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kat organisasi dan di Pembukaan turnamen bola voli Bayangkari Cup 2024 Zona 3 Lampung yang terdiri dari Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Bengkulu, dan Korprimo Polri secara resmi dibuka. Dan informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.